Halo semuanya, kembali lagi di channel Ruang Ilmu 21. Bersama saya, Holudin Behaki, membahas tuntas Matematika Diskrit 1. Yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang Matematika Diskrit 1 Logika. Matematika Diskrit 1 ini akan dipelajari di Prodi Sistem Informasi, Informatika, dan lain-lain. Dan biasanya disuguhkan di semester 1. Materi ini saya mendapat referensi dari dosen pengampu Bapak Ayatullah Bima Profesor, SPD, dan referensi dari Google, dan lain sebagainya. Langsung kita masuk ke pembahasan. Apa itu pengertian dari logika? Logika berasal dari kata Yunani kuno yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Kemudian di sini ada proposisi. Proposisi pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar, true atau salah, false, tetapi tidak keduanya. Nah, kalimat ini harus bernilai benar-benar saja atau salah-salah saja. Tidak bisa benar sekaligus salah. Umumnya digunakan huruf-huruf kecil seperti P, Q, dan R, dan seterusnya. Nilai kebenaran yang mungkin suatu proposisi. Nah, di sini biasanya kita memasukkan tabel kebenaran. Nah, di sini kita tulis B untuk benar, P untuk true. Kemudian yang salah, kita tulis S untuk salah dan false untuk salah juga. Masuk ke kombinasi proposisi. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Nah, kombinasi proposisi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, konjungsi, disjungsi, dan lingkaran. Nah, konjungsi P dan Q ditandai dengan seperti ini, yang dimana ini artinya dan. Kemudian disjungsi atau ini ditandai dengan huruf yang seperti ini, yang artinya ini atau. Nanti kita akan masuk ke tabel kebenaran untuk slide-slide selanjutnya, untuk menyatakan tabel kebenaran suatu proposisi bisa dinilai benar atau salah. Kemudian yang lingkaran, tidak. Nah, lingkaran biasanya ditandai dengan seperti ini yang memiliki arti tidak. P dan Q disebut proposisi atomik. Kombinasi P dengan Q menghasilkan proposisi majemuk. Nah, kalau misalkan proposisi kita kombinasikan, maka akan menghasilkan proposisi majemuk. Lanjut ke contoh proposisi. Nah, di sini kita suguhkan contoh proposisi, biar teman-teman sedikit paham gitu ya. Sekarang tahun 2024 dan 99 lebih besar dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, ini adalah suatu pernyataan. Apakah ini sebuah proposisi? Ya juga, ini karena suatu proposisi. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini benar? Ya, benar. Kenapa bisa benar? Karena perlu kita ketahui sekarang itu tahun 2024. Dan 99 itu lebih besar dari 5. Maka ini nilai kebenarannya bisa kita ketahui bahwa bernilai benar. Lanjut, contoh proposisi kedua. Y lebih besar dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Ini bisa kita sebut suatu pernyataan. Apakah ini sebuah proposisi? Ini bukan kalimat proposisi. Karena nilai kebenaran dari pernyataan tersebut tergantung pada Y. Tetapi nilai Y belum ditentukan. Pernyataan jenis ini bisa disebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Jadi, ini bisa menjadi proposisi ketika Y ini bisa diketahui nilainya lebih besar dari angka 5. Misalkan Y ini kita ganti dengan angka 6. Jadi, maka ini bisa disebut dengan proposisi. Karena kalau misalkan kita ketahui Y ini bernilai 6, maka ini bisa ketahuan ini benar atau salahnya. Karena Y lebih besar dari 5. Ini jadi bukan sebuah proposisi karena nilai Y itu belum kita ketahui. Lanjut kombinasi proposisi. Nah, setelah kita ketahui contoh proposisi, mungkin sampai situ teman-teman bisa paham. Lanjut ke kombinasi proposisi yang tadi, yaitu yang disjungsi, konjungsi, dan lingkaran. Nah, untuk contoh proposisinya yaitu P, hari ini cerah. I, saya akan pergi ke kampus. Maka, nah ini juga harusnya P dan Q-nya itu kecil.
Maka ketika kita masukkan kombinasi proposisi P, konjungsi Q, hari ini cerah, dan saya akan pergi ke kampus. Nah, konjungsi di sini yaitu dan. Nah, kata sambungnya itu di sini. Hari ini cerah, dan saya pergi ke kampus. Untuk proposisi ini yaitu proposisi yang P, hari ini cerah. Nah, perlu kita ketahui di sini, hari ini cerah. Dan ini masuk konjungsi. Saya akan pergi ke kampus. Ini proposisi yang Q. Yang menghasilkan ini majemuk. Kemudian yang P, disjungsi Q, hari ini cerah atau saya akan pergi ke kampus. Nah, di sini yaitu atau. Untuk yang ingkaran P, tidak benar hari ini cerah atau hari ini tidak cerah. Jadi ingkaran P ini kita lihat yang ini nih, yang P ini. Jadi untuk ingkaran itu yaitu kebalikan dari proposisi. Misalkan proposisinya ini bernilai benar nih, hari ini cerah. Kemudian ketika kita masukkan ingkaran, maka ini akan menjadi tidak benar hari ini cerah. Tabel kebenaran. Kita bahas yang konjungsi terlebih dahulu. Nah, itu P dan Q-nya ini proposisi ya teman-teman. Dan ini ketika P dan Q, maka akan menghasilkan ini. Ketika P dan Q ini dimasukkan konjungsi, maka tabel kebenarannya kita melihat yang ini. Untuk P, proposisi P ini bernilai benar, dan Q juga bernilai benar, maka ketika kita konjungsikan, hasilnya akan benar. Nah, syaratnya itu, konjungsi itu, salah satu dari proposisinya itu, dari kedua proposisinya itu harus bernilai benar. Ketika salah satunya itu salah, atau ketika salah satunya ada yang bernilai benar, tapi satunya salah, maka hasilnya akan menjadi salah. Itu ya syaratnya. Jadi, semuanya itu harus benar. Kemudian disjungsi. Nah, kalau disjungsi lebih enak, karena salah satunya itu harus benar. Misalkan ini nih, satu yang ini benar dan yang ini salah, maka hasilnya benar. Namun ketika keduanya salah, maka hasilnya akan salah. Seperti itu. Untuk negasi atau ingkaran, ini negasi ingkaran ya. Jadi untuk negasi ingkaran itu kebalikan. Kalau misalkan P-nya di sini bernilai benar, maka ketika di ingkaran dia akan bernilai salah. Namun ketika P di sini salah, masuk ke ingkaran P, maka hasilnya akan bernilai benar. Seperti itu. Terima kasih, cukup sampai di sini saja. Kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya di channel Ruang Ilmu 21.